Volver a ver nunca más. Ahora lárgate. En los negocios es ¿Qué están esperando? ¡A trabajar ya! poderosa. Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita bakal ngebahas sebuah film asal Meksiko yang cukup menarik nih. Film drama ini dirilis pada tahun 2014 dan mendapat rating 5,1 di IMDb. Film ini merupakan film TV Meksiko yang disutradarai oleh Fernando del Pilar dan dibintangi oleh Aura Cristina Geithner, Eric Guecha, serta Alejandro Peniche. Dengan durasi sekitar 1 jam 46 menit, kisahnya penuh dengan ketegangan emosional, godaan, dan konsekuensi dari sebuah pengkhianatan. Terdengar seru kan? Yuk kita simak ceritanya. Tokoh utama dalam film ini adalah Miroslava Romani, diperankan oleh Aura Cristina Geithner. Ia adalah seorang wanita elegan dengan kehidupan yang tampak sempurna, kaya, sukses, dan punya segalanya. Dalam kesehariannya, Miroslava bekerja sebagai seorang eksekutif sukses di perusahaan besar. Ia memiliki seorang putri bernama Valeria yang sedang berada di usia remaja. Karena sangat protektif, Miroslava selalu mengawasi putrinya dengan ketat. Sementara itu, suami Miroslava bernama Pak Anton, seorang pria yang sudah cukup berumur. Ia memiliki perusahaan modeling dan dikelilingi oleh para wanita cantik. Miroslava sendiri juga bekerja di perusahaan milik suaminya itu sebagai manajer. Namun sayangnya, Pak Toto yang sudah berumur ini mulai kehilangan energinya dan tidak sekuat dulu lagi, baik secara fisik maupun dalam hal hubungan rumah tangga. Meskipun hidup bergelimang harta, Miroslava sebenarnya menyimpan sisi lemah dalam rumah tangganya. Suaminya, Pak Anton, yang sudah cukup berumur, seringkali menolak kedekatan dengan Miroslava karena alasan kelelahan dan kesibukan. Hal itu membuat Miroslava merasa kesepian dan tidak bahagia. Kesepian yang berkepanjangan membuat Miroslava mulai mencari pelarian. Ia kerap bersikap genit dengan pria lain, bahkan menjalin hubungan rahasia dengan seorang fotografer muda di perusahaannya sendiri. Perselingkuhan itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, tanpa diketahui oleh sang suami. Bagi Miroslava, hidupnya terasa hampa tanpa kasih sayang. Ia berpikir percuma memiliki segalanya jika hatinya kosong. Namun, suatu hari hidupnya mulai berubah ketika putrinya, Valeria, membawa kekasihnya ke rumah untuk pertama kali. Pria muda itu bernama Manuel Estrada. Ia tampan, ambisius, dan penuh pesona. Tetapi sebenarnya pengangguran yang hidup dengan menumpang dari wanita-wanita kaya. Tujuannya sederhana, mendapatkan keuntungan dari hubungan yang dijalinnya. Manuel memiliki sahabat bernama Edmundo, seorang fotografer di perusahaan milik keluarga Miroslava. Dengan bantuan Edmundo, Manuel berusaha masuk ke dunia kerja Miroslava agar bisa mendekat lebih jauh. Awalnya, Edmundo ragu untuk membantu karena ia tahu sifat asli Manuel yang oportunis. Namun karena persahabatan mereka, akhirnya ia luluh juga. Berbekal koneksi Edmundo, Manuel akhirnya diterima sebagai model baru di perusahaan Miroslava. Sejak saat itu, mereka mulai sering bertemu. Pada awalnya, Miroslava mencoba menjaga jarak karena tahu Manuel adalah kekasih putrinya. Namun, perhatian dan pesona Manuel perlahan membuat pertahanan Miroslava goyah. Todo para ti. Suatu hari ketika mereka sedang berada di villa keluarga, Manuel menawarkan diri untuk membantu Miroslava yang kelelahan. Sikap ramah dan perhatian Manuel membuat Miroslava merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan dari suaminya. Dari situlah hubungan mereka mulai berubah arah. Tak lama kemudian, Manuel resmi bekerja sebagai model tetap di perusahaan Miroslava. Keberadaannya semakin sering membuat Miroslava bimbang antara menjaga harga diri atau menuruti perasaan yang mulai tumbuh. Situasi menjadi rumit, apalagi Manuel adalah kekasih dari putri kandungan yang sendiri.
Pada sesi pemotretan pertama, Miroslava hadir langsung untuk melihat Manuel beraksi di depan kamera yang dipandu oleh Edmundo. Saat itu, Miroslava tampak sangat menikmati suasananya. Ia memperhatikan Manuel dengan penuh perhatian dan bahkan memuji bahwa pria muda itu memiliki bakat besar sebagai model. Padahal, menurut Edmundo, kemampuan Manuel sebenarnya biasa saja. Namun Miroslava sengaja mengatakan demikian karena dalam hatinya mulai tumbuh ketertarikan pada pria muda tersebut. Semakin sering ia melihat Manuel, perasaan Miroslava makin tak menentu. Dalam dirinya muncul sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan sejak suaminya, Pak Anton, mulai menjauh. Ia merasa seolah menemukan sosok yang selama ini ia rindukan, seorang pria muda yang penuh energi dan perhatian. Setelah sesi pemotretan selesai, Miroslava meminta Edmundo meninggalkan ruangan dan menahan Manuel untuk berbicara lebih lanjut mengenai kontrak kerja. Namun, suasananya berubah begitu mereka berdua saja. Miroslava mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam, dan kedekatan mereka pun tak bisa dihindari. Pertemuan itu menjadi titik awal hubungan terlarang antara Miroslava dan Manuel. Ia menemukan kembali gairah dan perhatian yang telah lama hilang dalam rumah tangganya. Sementara Manuel, yang awalnya hanya berniat mencari keuntungan, mulai memanfaatkan situasi tersebut. Setelah kejadian itu, Miroslava memberikan sejumlah uang kepada Manuel dan meminta agar hubungan mereka tetap dirahasiakan, terutama dari Valeria, putrinya sendiri. Ia menegaskan bahwa hubungan mereka hanya boleh diketahui berdua dan Manuel harus selalu menuruti keinginannya. Manuel pun menyetujui permintaan itu. Ia berjanji akan menjaga rahasia tersebut sekaligus berusaha memenuhi semua keinginan Miroslava. Valeria menangis sejadi-jadinya saat menyaksikan pengkhianatan yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Kekasih yang ia cintai ternyata menjalin hubungan dengan ibunya sendiri, Miroslava. Ia berteriak dan memaki ibunya dengan penuh amarah dan kekecewaan. Yang membuat hatinya semakin hancur adalah kenyataan bahwa semua itu terjadi di kamar miliknya sendiri. Miroslava mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada lagi kata yang mampu memperbaiki keadaan. Semua sudah terlanjur rusak. Sementara itu, Manuel yang selama ini terjebak di antara dua wanita yang ia cintai, Valeria dan Miroslava, akhirnya sadar bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Namun, semuanya sudah terlambat. Apapun yang ia lakukan, kini hanya akan meninggalkan luka dan kehancuran. Situasi pun berubah menjadi tragis. Miroslava kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia tidak hanya takut kehilangan Manuel, tetapi juga takut kehilangan seluruh kekayaannya dan statusnya sebagai istri dari Pak Anton. Ketakutan itu membuat pikirannya gelap. Dalam keputusasaan, Miroslava mengambil pistol dan menodongkannya ke arah putrinya, Valeria. Ia menuntut agar semua orang keluar dari ruangan, termasuk Edmundo yang mencoba menenangkan keadaan. Di luar ruangan, Pak Anton sudah menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi datang dan memerintahkan Miroslava untuk meletakkan senjatanya. Namun, ia menolak dan terus mengancam. Dalam kepanikan itu, Miroslava menarik Valeria ke balkon, tempat yang dulu menjadi saksi awal hubungannya dengan Manuel. Di tengah kekacauan, tembakan tak sengaja dilepaskan. Peluru pertama mengenai Manuel, membuatnya terjatuh dan meninggal seketika. Miroslava yang panik melepaskan tembakan kedua yang hampir mengenai Valeria, namun berhasil ditahan oleh Edmundo. Dalam upaya itu, Edmundo terluka. Polisi yang tak punya pilihan lain akhirnya menembak Miroslava untuk menghentikannya. Ia pun tewas di tempat, menyusul Manuel. Beberapa waktu kemudian, setelah semua tragedi itu berlalu, Valeria mulai mencoba bangkit dari luka batinnya. Ia menemukan ketenangan bersama Edmundo, pria yang selama ini diam-diam mencintainya dengan tulus. Keduanya akhirnya menjalin hubungan baru, berusaha menata hidup setelah kehancuran besar yang mereka alami.
Film ini pun berakhir dengan pesan yang kuat bahwa cinta dan nafsu, jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi bencana. Kisah ini mengajarkan bahwa keputusan yang diambil karena emosi sesaat dapat menghancurkan banyak hal, tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang kita sayangi. Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan, serta bagaimana pengkhianatan dapat menghancurkan kepercayaan dan ikatan keluarga yang sudah dibangun. Meskipun film ini hanya sebuah FTV Meksiko dengan alur sederhana, kisahnya tetap berhasil memberikan gambaran tentang betapa rapuhnya cinta yang dibangun tanpa kejujuran dan kendali diri.